Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dihadapkan kepada situasi bahagia dan situasi sedih. Bahagia karena kita telah mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan, menahan hawa nafsu kita. Kita telah mampu membaca Al-Quran, kita telah mampu membaca tahlil, tahmid dan zikir. Berbagai macam sunnah kita laksanakan. Di sisi lain kita dalam keadaan sedih karena kita ditinggalkan oleh 1 bulan yang di dalamnya ada maghfirah, ada rahmah. Kita ditinggalkan oleh 1 bulan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita dalam keadaan sedih karena kita ditinggalkan oleh 1 bulan yang di dalamnya doa tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun yang lalu atau mungkin pada minggu yang lalu, di antara kita barangkali ada di antara orang tua kita yang saat nanti kita pulang dari Idul Fitri, orang yang biasa kita temui, kita cium tangannya, kita mohon ampun dan maafnya, bahkan kita peluk tubuhnya, dan kita sekaligus mohon ampun keridhoannya. Dan orang itu adalah ibu. Ibu yang telah mengandung kita 9 bulan 10 hari. Dia rela mengandung kita dalam keadaan keluh kesah. Dia ikhlas dan rela mengandung kita semua. Berapa kali mereka batal wudunya karena kita kencing di tubuhnya. Berapa kali orang tua ibu kita diusir oleh orang karena kita teriak menangis. Berapa kali ibu kita batal kita makan karena kita kencing. Bahkan
berapa jam waktu ibu karena kita menangis saat malam, mereka tidak bisa tidur. Andai kata kita balas kepada ibu kebaikannya, kita bawa, kita gendong ibu ke Mekah untuk pergi haji dan umroh, tawaf di Ka'bah, sampai kembali ke Indonesia untuk menebus jasanya, satu teriakannya saja saat melahirkan, maka tidak akan pernah terbalas. Ayah kita yang senantiasa pergi pagi pulang sore untuk mencari nafkah istri dan anaknya, badannya yang begitu kekar sekarang menjadi rapuh, kulitnya yang begitu kencang sekarang sudah mulai mengkeriput. Rela untuk siapa? Untuk kita sebagai anak-anaknya. Andai kata mereka masih hidup, mohonkan ampun keduanya. Belikan apapun yang mereka suka, berikan makanan yang mereka suka. Jangan sampai terjadi penyesalan saat keduanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita saat pulang dari Idul Fitri ini, keduanya mereka sudah tidak ada. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal mereka, tidak satupun manusia yang mampu untuk menundanya, dan tidak satupun manusia untuk memajukannya. Orang tua kita yang sedang sekarang ini terbayang senyumnya, terbayang langkahnya, terbayang perilakunya, terbayang nasihatnya, mereka sudah tidak ada. Apa yang harus kita lakukan? Kita datang ke kuburnya, bacakan suratul Fatihah, bacakan Yasin, lalu kita berdoa, Allahumma ighfir Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu banyak sekali nilai-nilai Ramadan yang sekarang kita jalani ini, apakah mungkin akan datang lagi? Kemungkinan bisa datang lagi. Tetapi kita, apakah nanti kita akan ketemu di dalam bulan Ramadan lagi tahun depan? Tidak ada satupun manusia yang menjamin kita akan ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah memahami makna-makna bulan Ramadan, memahami rahasia dan hikmah yang ada di dalam bulan Ramadan itu. Yang salah satunya yang harus kita ambil pelajaran dari bulan Ramadan adalah Ramadan melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, saat kita melaksanakan ibadah puasa, lalu kita bisa saja melakukan saat kita sholat berwudu, di sebelah kita tidak akan pernah tahu seandainya kita berkumur, kita minum sekenyang-kenyangnya, tidak ada yang tahu. Tapi kenapa itu kita tidak lakukan? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan yang halal, minuman yang halal, bahkan istri kita dengan akad yang sah, maka itu tidak kita lakukan. Kenapa? Satu, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya sifat takut ini dimiliki oleh anak-anak kita, maka insya Allah anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh, tidak akan pernah melawan kepada kedua orang tuanya. Seandainya rasa takut ini dimiliki oleh seorang ayah, maka ayah akan bertanggung jawab. Ayah akan menjadi bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Seandainya rasa takut ini dimiliki oleh para pedagang, maka insya Allah mereka tidak akan pernah curang dalam dagangannya, tidak akan pernah mengurangi timbangan, tidak akan pernah memotong hitungan. Kenapa? Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi mengancam, laisa minna man ghasyana, tidak termasuk umatku, kata Nabi, siapa? Mereka yang telah menipu aku, mereka yang telah curang kepadaku. Jadi di antara kita, siapapun kita yang curang dalam dagangannya, maka tidak diaku oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya rasa takut ini dimiliki oleh anak-anak remaja, maka dia tidak akan pernah menyentuh tangan orang yang bukan muhrimnya. Karena
paku dari neraka ditusukkan ke dalam tangan kita, di tangan kita, itu lebih baik dibandingkan seorang remaja yang bersentuhan tangan dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Seandainya rasa takut ini dimiliki oleh seorang perempuan, maka dia akan menjaga, dia akan menutup auratnya, dia akan memakai jilbab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takut dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat putra Habil dibunuh oleh saudaranya yang bernama Kabil, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Apa kalimatnya? Apa kalimat yang tersebut di dalam Al-Qur'an? La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Kata Habil, la imbasatta wahai saudaraku, la imbasatta yadaka, seandainya kau ulurkan tangannya untuk membunuh aku dengan sebuah batu, ma ana bibasitin, saya tidak akan pernah membalasnya. Apa alasannya? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Habil bukan kalah, Habil kuat. Kalaupun dia memang misalnya melawan, pasti dia menang. Tapi kenapa itu tidak dilakukan oleh Habil? Alasannya adalah inni akhafullaha rabbal alamin, karena saya takut kepada Allah Tuhan sekalian alam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis dijelaskan sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan manusia yang nanti akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang salah satunya adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh. Maaf, yang salah satunya adalah rajulun, seorang laki-laki, da'athul mra'atun, diajak oleh seorang perempuan, zata mansibin wa jamalin, yang punya kewibawaan dan juga cantik, tapi dia tidak pernah mau. Seorang laki-laki yang diajak selingkuh, seorang laki-laki yang diajak berzina dengan perempuan yang cantik, dia tidak mau. Apa alasannya? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah, maka dia akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, pelajaran selanjutnya yang dapat kita petik adalah kita berjiwa sosial. Saat puasa kita merasakan betapa melilitnya perut kita, keroncongan, bahkan tenggorokan kita terasa kering. Apa artinya? Bahwa kita harus peduli kepada saudara-saudara kita yang du'afa, yang miskin, anak-anak yatim. Kalau kita memikirkan besok apa menu yang harus kita makan, tapi mereka bukan itu. Yang mereka pikirkan adalah besok makan apa, apakah ada besok yang akan kita makan. Dengan puasa akan melahirkan kepedulian itu. Bahkan Nabi di dalam hadisnya mengancam laisa bil mu'min, tidak termasuk beriman. Laisa bil mu'min, tidak termasuk beriman kita apabila man yabitu syab'anan, kita bermalam dalam keadaan kenyang, wajaruhu li jambihi ja'iun, sementara tetangga di sebelahnya dalam keadaan lapar. Kata Nabi, kita tidak termasuk orang yang beriman apabila ada tetangga kita, saudara-saudara kita, kita tidur nyenyak dalam keadaan kenyang, sementara ada saudara-saudara kita yang kondisinya dalam keadaan kelaparan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa melahirkan kita agar kita simpati, agar kita berjiwa sosial kepada orang-orang du'afa. Pelajaran selanjutnya yang ketiga yang dapat kita ambil adalah nilai-nilai silaturahim. Menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim diancam oleh Nabi. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang menyambung tali silaturahim. Saat kita melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa, saat malam
kita bersilaturahim dengan tetangga kita. Yang nggak pernah sholat datang ke masjid kita ketemu, kita lihat wajahnya dalam keadaan sehat, bagaimana dalam keadaan keluarganya ketemu, itu adalah bersilaturahim. Nilai-nilai Ramadan menanamkan kita agar bersilaturahim. Dan orang yang memutuskan tali silaturahim maka diancam oleh Allah, lan tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Bagaimana seandainya di antara kita tidak minta maaf kepada tetangga kita, saudara kita, orang yang pernah zalim kepada kita, maka itu adalah orang yang angkuh, orang yang sombong. Orang yang sombong tidak akan pernah masuk surga. Orang yang sombong tidak akan pernah masuk surga. Sekecil apapun sifat sombong itu, maka Nabi mengancamnya tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya di antara kita orang yang sudah mengaku ibadah, kita jalankan sholat, kita jalankan puasa, tetapi kita tidak memaafkan orang dan kita tidak minta maaf kepada orang, maka semuanya itu akan sia-sia dan akan menjadi orang yang bangkrut. Apa kata Nabi? Atadruna manil muflis? Wahai para sahabatku, atadruna, tahukah kalian manil muflis, siapakah orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, al muflis fina man la dirhama wala mata. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dinar, orang yang tidak punya duit dan tidak punya kesenangan dunia. Apa kata Nabi? Bukan. Al muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku, kata Nabi, siapa? Mayyati yaumal qiyamah. Orang yang datang pada hari kiamat bisolatin wa saumin wa zakatin. Orang yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa ibadah solat, membawa ibadah puasa, membawa zakat dan umrah, infak dan sodakoh. Dia bawa menghadap Allah datang pada hari kiamat. Tapi apa yang dia lakukan? Qad syatama hadza. Dia pernah mencaci orang, dia pernah menjelek-jelekan orang, dia pernah mencela orang. Qad syatama hadza wa qadzafa hadza. Dan dia pernah menuduh orang. Wa akala mala hadza. Dan dia pernah memakan harta orang. Wa qatala wa safaka dama hadza. Dan dia pernah membunuh orang. Pernah kita mencaci orang lain, pernah kita memakan harta orang tanpa sepengetahuannya, pernah kita menzalimi orang lain. Datang pada hari kiamat dengan berbagai macam ibadah yang kita siapkan menghadap kepada Allah, mau masuk ke dalam surga, satu langkah lagi datanglah orang yang pernah kita caci, datang di situ, dipanggil kita. Apa saat itu? Karena harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa pertanggungjawabannya? Ibadah sholatnya dikasih kepada orang yang pernah kita zalimi. Mau masuk lagi, datang lagi orang yang pernah kita caci, orang yang pernah kita zalimi. Datang lagi, ibadahnya dikasih, sholatnya dikasih, zakatnya dikasih. Seluruh amal ibadahnya habis untuk memberikan, untuk diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi. Tapi ternyata yang datang masih banyak. Wa in faniyat hasanatuhu, saat kejelekannya, saat kebaikannya, ibadahnya habis, ukhidat khotoyahum, diambil dosa-dosa mereka, dosa-dosa orang yang pernah kita zalimi diambil, tsumma turiha ilaih, lalu dicemplungkan, lalu digabungkan, diberikan kepada kita. Akhirnya apa? Tidak satu pun tersisa, seluruh amal ibadahnya, bahkan dosa-dosa orang yang pernah kita caci kembali kepada kita, orang yang pernah kita zalimi kembali kepada kita. Karena itu kita harus memohon memaafkan, dan juga kita sekaligus harus memohon maaf kepada siapapun orang yang pernah kita zalimi, orang yang pernah kita sakiti, orang yang barangkali pernah kita zalimi sekecil apapun itu, karena itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3.
Yang keempat yang dapat kita ambil pelajaran adalah makna dari Ramadan adalah kita bisa memakmurkan masjid. Yang biasanya enggak pernah sholat, datang bulan Ramadan sholat berjamaah. Yang enggak biasa sholat sunat, dia sholat sunnah, datang ke masjid karena masjid adalah merupakan tempat ibadah. Bahkan ada satu kata-kata, satu hadis, tidak termasuk sholat, la sholata li jadil masjid illa fil masjid. Tidak termasuk sholat bagi tetangga masjid kecuali sholat itu dilaksanakan di masjid. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengancam layan tahiyanna, ketika Nabi sholat berjamaah dia menghadap berbalik kepada seluruh sahabat, dia pandangi satu persatu. Maka yang tidak hadir, apa kata Nabi? Layan tahiyanna, wahai sahabatku, berhenti untuk tidak sholat berjamaah, berhenti untuk sholat di rumah. Berjamaahlah sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang paling menegangkan, la ukharriqanna buyutahum, kata Nabi, saya akan bakar rumah-rumah mereka. Orang yang tidak sholat berjamaah di masjid diancam oleh Rasulullah untuk dibakar. Penting, maknanya apa? Bahwa setelah Ramadan maka kita harus memakmurkan masjid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 4 pelajaran ini, yang pertama kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus punya kepedulian sosial kepada kaum duafa, anak-anak yatim, fakir miskin. Dan yang ketiga adalah sambung tali silaturahim. Dan yang keempat adalah kita harus memakmurkan masjid. Mudah-mudahan 4 nilai inilah yang setelah kita laksanakan ibadah Ramadan dan kita akan amalkan 11 bulan yang akan datang. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu, barangkali kita tidak akan ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Anggap saja sholat Idul Fitri yang sekarang kita laksanakan ini adalah sholat terakhir. Anggap saja bahwa Ramadan ini yang telah kita lakukan adalah Ramadan yang terakhir. Agar kita senantiasa 11 bulan yang akan datang berhati-hati agar kita menjadi sosok manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.